wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan PPT dengan judul pemilihan portofolio dengan anggota Septiana Vinayanti dengan NIM 2023-11055, Widianti Saputri NIM 2023-11222, Faisal Wali Priyanata NIM 2023-11425. Selanjutnya yaitu pemilihan portofolio. Dalam bentuk portofolio, investor dihadapkan pada pertanyaan bagaimana memperoleh return maksimal dengan resiko tertentu atau resiko minimal pada return tertentu. Karena itu, investor yang rasional akan memilih portofolio efisien, yaitu kumpulan portofolio yang memberikan kombinasi terbaik antara return dan resiko. Dari kumpulan tersebut, investor kemudian menentukan portofolio optimal sesuai preferensi masing-masing. Menentukan portofolio efisien. Portofolio efisien yaitu kumpulan pilihan investasi terbaik, bisa kasih untung paling tinggi untuk tingkat resiko tertentu atau resiko paling kecil untuk tingkat untung tertentu. Contoh, kalau ada dua investasi dengan untung sama, orang pasti memilih yang resikonya lebih kecil. Selanjutnya yaitu portofolio optimal. Dari sekian banyak portofolio efisien, investor milih satu yang paling cocok dengan selera dia. Ada orang yang berani mengambil resiko tinggi demi untung besar. Ada juga yang maunya aman meski untungnya lebih kecil. Selanjutnya itu fungsi utilitas. Cara menghitung seberapa puas seorang investor dengan pilihan investasinya. Untung makin besar, puas makin tinggi. Resiko makin besar, puas makin turun, kecuali diimbangi untung lebih tinggi. Kurva indifferent, gambar garis yang menunjukkan kombinasi resiko dan untung yang sama-sama bikin investor puas. Kalau resikonya naik, orang minta untung lebih tinggi biar tetap puas. Portofolio terbaik atau optimal adalah titik di mana kurva ini bertemu dengan garis portofolio efisien. Selanjutnya yaitu aset berisiko. Investasi yang hasilnya tidak pasti di masa depan. Contoh saham. Harga bisa naik turun, dividen belum tentu. Selanjutnya yaitu aset bebas resiko. Investasi yang hasilnya pasti di masa depan. Contoh sertifikat Bank Indonesia atau SBI, obligasi pemerintah jangka pendek. Model portofolio Markowitz. Harry Markowitz menekankan pentingnya diversifikasi. Resiko tidak bisa dihindari, tetapi bisa dikelola dengan mengkombinasikan aset yang memiliki kolerasi rendah. Berbeda dengan diversifikasi acak atau random diversification yang hanya menyebar dana tanpa memperhatikan karakteristik aset. Contoh Markowitz menggunakan informasi retur, resiko, dan korelasi untuk menghasilkan portofolio yang efisien. Selanjutnya yaitu asumsi dasar model Markowitz. Yang pertama yaitu periode investasi hanya satu periode. Yang kedua yaitu tidak ada biaya transaksi. Yang ketiga yaitu preference investor hanya berdasarkan retur dan resiko. Dan yang terakhir yaitu tidak ada pinjaman atau meminjam bebas resiko. Selanjutnya ada model portofolio Markowitz. Model portofolio Markowitz menjelaskan bahwa kita bisa mengurangi risiko investasi dengan cara menyebarkan dana ke beberapa aset, bukan hanya menaruh semua uang di satu tempat. Bedanya dengan cara membagi rata, Markowitz menghitung secara lebih detail dengan melihat tiga hal utama yaitu return, risiko, dan hubungan antar aset. Dari kombinasi berbagai aset akan muncul banyak pilihan portofolio, namun tidak semua portofolio itu baik. Hanya portofolio yang memberikan return tertinggi untuk tingkat risiko tertentu atau risiko terendah untuk tingkat return tertentu, yang disebut portofolio efisien. Semua portofolio efisien ini kalau digambarkan dalam grafik akan membentuk sebuah garis yang disebut efficient frontliner. Dari sekian banyak portofolio efisien, investor kemudian memilih satu portofolio yang paling sesuai dengan selera atau preferensi pribadinya terhadap risiko dan keuntungan. Portofolio yang dipilih inilah yang disebut portofolio optimal.
Pemilihannya dipandu oleh kurva indifferent, yang itu garis yang menggambarkan tingkat kepuasan atau utilitas investor. Kurva indifferent menunjukkan bahwa semakin tinggi return yang bisa diperoleh dengan risiko yang bisa ia terima, semakin puas atau semakin tinggi utilitas investor tersebut. Dengan kata lain, Markowitz membantu investor untuk menemukan kombinasi investasi terbaik dengan risiko yang terukur. Lalu investor memilih portofolio optimal sesuai dengan kenyamanan dirinya dalam menghadapi risiko. Next. Selanjutnya ada portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal. Model indeks tunggal adalah penyederhanaan dari model Markowitz untuk menentukan portofolio efisien. Model Markowitz perhitungannya sangat banyak karena butuh menghitung return, varian, dan kovarian untuk semua saham. Jika ada 500 saham, maka perhitungannya mencapai 250.750 kali. Model indeks tunggal lebih sederhana, hanya butuh menghitung return tiap saham, beta, varian, kesalahan residu, dan varian pasar. Untuk 500 saham hanya butuh sekitar 1.502 kali perhitungan. Kalau hanya menghitung risiko portofolio tanpa return, maka Markowitz tetap butuh 125.250 perhitungan. Indeks tunggal membutuhkan 1.001 perhitungan. Jadi kelebihan model indeks tunggal adalah prosesnya jauh lebih efisien dibanding Markowitz, tapi tetap bisa menghasilkan portofolio optimal. Selanjutnya, investor bisa menginvestasikan meminjam dana bebas risiko. Dalam model Markowitz, awalnya portofolio hanya terdiri dari aset berisiko, namun dalam kenyataannya, investor juga memilih aset bebas risiko seperti SBI atau obligasi pemerintah jangka pendek. Ketika aset bebas risiko digabungkan dengan risiko, garis portofolio efisien akan berubah menjadi garis lurus dari titik aset bebas risiko menuju portofolio berisiko terbaik. Garis ini disebut Capital Market Line atau CML, dan semua kombinasi investasi di sepanjang garis ini lebih baik dibanding portofolio efisien sebelumnya. Selain itu, investor juga bisa meminjam dana pada tingkat bebas risiko untuk menambah modal investasinya. Dengan begitu, ia bisa meningkatkan return yang diharapkan meskipun risikonya juga sama besar. Hasilnya, garis efisien RF min N bisa diperpanjang hingga titik K dan seterusnya. Pemilihan portofolio tetap bergantung pada preferensi investor terhadap risiko. Investor yang konservatif cenderung lebih memilih dekat RF, lebih aman, sedangkan investor agresif lebih memilih ke arah K, lebih beresiko tapi return lebih tinggi. Portofolio optimal akhirnya ditentukan pada titik pertemuan antara kurva utilitas investor dengan garis efisien baru, RF min K min N min K. Selanjutnya ada kurva difference. Kurva difference menggambarkan kumpulan portofolio dengan kombinasi return harapan dari risiko masing-masing yang memberikan utilitas yang sama bagi investor. Bisa dilihat gambar di samping, garis hitam menunjukkan capital allocation line, garis merah menunjukkan efficient frontliner untuk aset berisiko tinggi, garis hitam yang melengkung indifference kurva atau preferensi investor, titik kuning portofolio optimal dengan risiko rendah, dan titik biru portofolio optimal dengan risiko tinggi. Selanjutnya ada preferensi risiko return investor. Yang pertama ada tipe investor konservatif risk averse. Investor risk averse digambarkan sebagai pihak yang sangat berhati-hati terhadap risiko. Kurva inverse mereka berbentuk lebih curam karena untuk setiap kenaikan risiko yang kecil sekalipun, mereka menuntut tambahan return yang cukup. Hal ini sesuai dengan teori portofolio modern oleh Harry Markowitz pada tahun 1952, di mana diasumsikan sebagian besar investor bersifat risk averse, yaitu lebih memilih kepastian daripada ketidakpastian dengan tingkat return yang sama. Artinya, mereka akan cenderung memilih portofolio yang aman dan stabil meskipun keuntungan yang diperoleh lebih rendah. Kedua, ada investor agresif atau risk seeker. Investor risk seeker memiliki preferensi yang berlawanan dengan investor risk averse. Mereka justru menyukai risiko dan bersedia menanggung tingkat risiko yang lebih tinggi meskipun tambahan return yang diperoleh relatif kecil. Hal ini terjamin dari kurva inverse yang lebih tinggi karena tingkat kepuasan mereka meningkat seiring dengan bertambahnya risiko.
Yang ketiga ada investor moderate atau risk netral. Investor jenis ini berada di tengah antara investasi berisiko tinggi dan rendah. Mereka menerima adanya risiko, tapi tidak bersedia menambah risiko lebih besar demi mendapatkan return yang lebih tinggi. Harapan return mereka umumnya lebih tinggi dibandingkan investor yang sangat menghindari risiko dengan tetap mempertahankan batas minimal risiko yang dapat diterima. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.